Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Sepanjang hidup kami mau menyanyikan kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah nyanyian kemenangan yang membebaskan kami dari cengkraman roh ketakutan. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang siap diberkati boleh angkat tangannya dan sama-sama berkata, amin. Boleh mantap lagi katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Haleluya, shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, amin. Sebelum duduk lihat kiri kanan katakan God bless you, amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Iya. Mari kita buka saudara dari Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Anda baca dalam hati, saya membaca versi BIMK, yaitu Bahasa Indonesia Masa Kini. Anda membaca versi TB, Terjemahan Baru. Di sana mereka mengabarkan lagi kabar baik itu. Di Listra ada seorang laki-laki yang kakinya lumpuh sejak ia dilahirkan. Sehingga ia tidak pernah bisa berjalan sebab kakinya terlalu lemah. Orang itu duduk di sana mendengarkan Paulus berbicara. Paulus melihat bahwa orang itu percaya dan karena itu ia dapat disembuhkan. Maka Paulus memandang dia dan dengan suara yang keras Paulus berkata, berdirilah tegak. Orang itu melompat berdiri lalu berjalan. Kok nggak beri tepuk tangan buat Tuhan? Amin. Boleh tepuk tangan lebih meriah? Katakan amin. Saudara, Anda lihat bahwa ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Di situ mereka memberitakan Injil, kabar baik. Katakan Injil kabar baik. Lebih mantap lagi. Karena ini penting, kenapa saya minta Anda mengatakannya. Saudara, perhatikan apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Bahwa dunia semakin buruk, tambah hari tidak semakin baik. Karena kita tinggal di satu tempat yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Dan spirit yang dunia berikan adalah spirit yang bernama ketakutan. Tahukah Anda, jangan anggap remeh ketakutan. Perhatikan saya. Sebab ketakutan ini seperti jari-jari Anda. Seperti jari yang meremas selang air. Seharusnya selang air itu menjadi saluran untuk air itu mengalir dengan deras kepada saudara. Tetapi ketakutan, kekhawatiran, kegentaran itu seperti jari yang mencengkeram. Sehingga saudaraku kemungkinan mengalir deras tertutup, paling netes. Lebih jelek lagi, tidak ada yang mengalir. Itulah ketakutan. Tahukah bahwa ketakutan itu merampas banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena ketakutan seperti jari yang mencengkram selang, demikian juga ketakutan mencengkram hati kita. Sehingga kita tidak menerima berkat, kebaikan, damai sejahtera, kesehatan. Dunia akan terus semakin, berita-berita menakutkan akan terus ada di dunia ini. 2 tahun ini dunia dikuasai dengan spirit ketakutan yang bernama COVID-19. Saudara, sampai akhirnya pandemi menjelang selesai. Artinya ini adalah akhir daripada pandemi dalam detik-detik ke depan.
belum juga selesai penuh, sudah ada berita yang menakutkan lagi. Hepatitis misterius. Saudara, nanti akan ada berita yang lebih jelek lagi. Tahukah Anda bahwa inilah cara iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan damai sejahtera Anda, sukacita Anda, kesehatan Anda, waktu tidur Anda, berkat Anda, dicuri, kemudian dibunuh, kemudian dibinasakan. Sehingga banyak orang yang mati karena ketakutan. Betul? Ketakutan menurut medis menurunkan imun, betul. Bahkan karena orang takut, mati bunuh diri karena takut. Nah, saudaraku, ketakutan adalah reaksi awal ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, reaksi awal saat itu adalah mereka menjadi takut. Ketika mereka mendengar Tuhan berjalan di Taman Eden, mereka sembunyi. Tuhan tanya, Adam, di manakah kamu? Adam berkata, ketika aku mendengar engkau ada di taman ini, langkah kakimu di taman ini, aku menjadi takut. Maka aku bersembunyi karena aku telanjang. Saudara, kata takut yang pertama itulah terjadi di situ. Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak mengenal kata takut. Tidak tahu apa arti takut. Tidak mengenal perasaan takut. Berarti ketakutan adalah akibat dosa. Nah, saudaraku, begitu saudara dan saya terima Yesus lahir baru, Anda dan saya adalah ciptaan baru. Katakan dengan saya. One more time. Nah, kita ciptaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Berarti Anda dan saya berhak hidup seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Berarti hidup dibebaskan juga dari rasa dan perasaan dan spirit dan kata takut. Berarti seharusnya kita sebagai orang-orang ciptaan baru tidak mengenal kata takut lagi. Oh, mungkin Anda bertanya, bisakah Pak kita hidup bebas dari ketakutan? Bisa. Maka saudaraku, sebelum Yesus diserahkan, menyerahkan diri, kalimat yang Yesus ucapkan pada murid-muridnya adalah, damai sejahteraku, shalomku, ku tinggalkan bagimu. Kata shalom mengandung 6 makna. Salah satunya situasi yang enak, damai, gak ada ketakutan, dan sebagainya. Nah saudaraku, ya, kemudian Bapak Ibu, bahkan hari pertama ketika Yesus bangkit dari kematian, para murid kumpul, saudaraku, di satu ruangan dengan pintu terkunci rapat. Yesus menampakkan diri. Dan kalimat pertama yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya, kepada gerejanya, yaitu apa? Shalom bagimu. Artinya saudaraku, sebelum Yesus mati, Yesus mengatakan shalom. Setelah Yesus mati dan bangkit, kata pertama buat gereja, yaitu apa? Shalom. Bahkan lebih dari satu kali. Shalom, jangan takut. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, berarti kita bisa bebas, hidup bebas dari ketakutan. Maka dalam Ibrani pasal 2 ayat 15 yang minggu lalu saya khotbahkan, dengan cara demikian Tuhan mau, saudaraku, dengan cara demikian Tuhan membebaskan kita yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ada orang-orang yang diperbudak dengan rasa takut seumur hidup. Takut mati, saudara, ya. Mati secara jasmani, ada takut mati ekonomi, mati masa depan, mati apalagi kesehatan dan sebagainya. Nah, Tuhan dengan cara demikian artinya apa? Dia udah mati buat kita. Dan dia udah memikul ketakutan kita. Dengan cara seperti itu, dia mau membebaskan Anda dari perbudakan ketakutan. Artinya mulai hari ini, Anda bukan lagi hamba ketakutan, tapi Anda adalah hamba Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah saudara, pertanyaannya, bagaimana Pak kita bisa hidup bebas dari ketakutan? Yang pertama, kita menyadari bahwa kita udah dibebaskan. Terus bagaimana? Saudaraku, kita bisa hidup bebas dari ketakutan setiap hari jika
kita setiap hari mengenal, menerima pewahyuan tentang kasih yang gak masuk akal kita. Kasih yang sempurna. Sebab dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 di bahan ada, saudara, maka judul khotbah saya sore ini adalah, saudaraku, kasih Bapa melenyapkan ketakutan. Baca sama-sama yuk, judul ini, 1, 2, 3. Iya, kasih Bapa. Kasih Bapa itu kasih yang sempurna. Kita langsung baca 1 Yohanes 4 ayat 18. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut. Bapak Ibu, ini hari ke-783 kalau nggak salah. Setiap hari kita perjamuan kudus. Kita perjamuan Tuhan. Udah hampir 800 hari kita perjamuan kudus sejak pandemi 21 Maret tahun 2020. Tahukah Anda, perhatikan baik-baik. Yesus berkata begini, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, lakukanlah ini untuk mengingat akan apa yang aku perbuat. Saudaraku, apa sih yang Yesus perbuat? Inilah kasih yang sempurna. Yesus melakukan kasih yang sempurna ketika dia mati di kayu salib. Maka setiap kali Anda makan, nanti setelah khotbah kita akan makan tubuh dan minum darah Tuhan, ingatlah akan apa yang aku lakukan. Kok nggak ada yang amin? Ingatlah akan apa yang aku perbuat. Yaitu apa, saudaraku? Dia menyerahkan, Roma 8 ayat 32, dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Baca, buka, nggak ada di bahan, saudaraku. Roma 8 ayat 32, berbunyi demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Baca sama-sama. Bagaimana mungkin ia tidak menyerahkan apa? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin. Saudara, dengarkan baik-baik. Bagaimana mungkin dia yang sudah menyerahkan yang paling berharga, yaitu anak. Saudara bisa aja menyerahkan rumah, menyerahkan mobil kepada familimu, kamu memberikan. Tapi siapa yang mau memberikan anakmu ganti nyawa orang lain? Gak ada. Inilah kasih yang sempurna. Maka kasih, kalau Anda mengerti, mengenal, mendapat pewahyuan kasih yang sempurna ini akan melenyapkan ketakutan yang mencengkram hati kita. Nah, saudaraku, tadi saya buka dengan Kisah Rasul di mana Paulus memberitakan Injil, kabar baik. Saudara, pada waktu Paulus memberitakan Injil, kabar baik, ada seorang pemuda yang lumpuh. Dan waktu dia mendengar Injil kabar baik, imannya mulai bertumbuh. Dan Paulus melihat pemuda ini punya iman untuk disembuhkan. Maka Paulus berkata, berdirilah tegak. Hal yang sama, apa yang saya beritakan pada saudara, Injil kabar baik. Sebab iman itu hanya timbul dari Injil kabar baik. Kok enggak amin, saudara? Bukan dari sekedar, saudaraku, khotbah-khotbah yang lain. Bukan dari sekedar, saudaraku, tulisan yang diilhamkan Allah di dalam Alkitab. No. Alkitab Anda betul, itu tulisan yang diilhamkan Allah. Jangan sampai Anda salah mengerti. Alkitab Anda dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Tapi enggak semua yang di dalam Alkitab adalah firman Allah. Mungkin Anda berkata, loh Pak, kan Alkitab firman Allah. Betul. Tapi enggak semua yang ada tertulis di Alkitab adalah firman Allah. Ada bahkan dikutip perkataan iblis, perkataan setan. Yaitu apa? Setan ngomong, kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini roti. Itu bukan perkataan Tuhan, itu perkataan setan. Tapi itu tulisan yang, saudaraku, sengaja oleh penulis Alkitab tertulis di Alkitab supaya kita mengerti, kita bisa memilah. Enggak semua tulisan di dalam Alkitab adalah firman Allah. Bahkan ada perkataan orang-orang bodoh. Seperti Abraham, saudaraku, Sarah pernah berbuat bodoh. Yakub pernah menipu. Dia bohongin abangnya, dia bohongin bapaknya. Itu bukan perkataan Allah. Betul, saudara? Ayub pernah berbuat bodoh. Nah, oke, saya nggak jelaskan itu, tapi yang jelas begini. Iman itu hanya timbul kalau Anda mendengar firman
Kristus. Dan firman Kristus adalah Injil kasih karunia. Kita baca ayatnya Roma 10:17, 1, 2, 3. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Versi lain, saudara, ya, meskipun begitu iman timbul karena menerima berita kesukaan, yaitu berita kesukaan tentang Kristus. Maka dalam Kisah Rasul 20 ayat 32, saudaraku, kita lihat, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Baca sama-sama. Dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa, yang punya otoritas, yang punya power. Ngapain? Membangun kamu dan menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan bagi kita orang yang telah dikuduskannya. Katakan amin. Jadi saudaraku, perhatikan ya, firman apa yang membangun kita? Firman kasih karunia. Ini yang diberitakan Paulus di Listra. Ini yang membuat pemuda tadi punya iman. Dan saudaraku, ya, iman ini yang membuat Paulus melihat, oh, orang ini punya iman. Jadi iman kita, versi lain kita lihat supaya ada lebih jelas. Sekarang aku serahkan kamu ke dalam pemeliharaan Allah dan kepada firman anugerahnya yang mampu, baca sama-sama, membangun kamu dalam dan memberi kepadamu warisan. Saudara, Anda dan saya punya warisan. Siapa yang percaya kita punya warisan? Tetapi kita bisa mendapatkan warisan itu kalau kita punya iman. Dan iman kita hanya bisa tumbuh kalau kita mendengar firman anugerah, firman kasih karunia, Injil Yesus Kristus, Injil kabar baik. Katakan amin. Haleluya. Yes. Ini yang dimaksud, saudara. Nah, Injil kabar baik, firman kasih karunia, fokusnya apa? Perhatikan saya. Fokusnya adalah menceritakan, temanya, beritanya adalah tentang kasih yang sempurna dari Allah kepada kita. Saudaraku, beda dengan Old Covenant, dengan hukum Taurat. Fokusnya adalah menceritakan ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan, yang notabene gak akan pernah memenuhi standar Tuhan. Maka saudaraku, 2 loh batu yang berisi standar 10 hukum Taurat, berisi standar keinginan Tuhan untuk kita memenuhi syarat, ditaruh di dalam tabut Allah, ditutup dengan tutup pendamaian, dan Tuhan gak mau Anda melihat lagi. Kenapa, saudaraku? Itu ditutup dengan tutup pendamaian, dan tutup pendamaian namanya siapa? Yesus. Bisa mengerti, saudara? Amin. Kita baca sekali lagi yuk ayat ini. Ayat 32, 1, 2, 3. Yang berkuasa membangun, yang mampu membangun kamu dalam iman. Kata membangun itu tindakan terus menerus. Seperti seorang membangun rumah, gak seminggu jadi. Berarti saudaraku, makin hari Anda mendengar firman kasih karunia, Anda mendengar firman Kristus, imanmu makin hari terbangun. Nah, waktu terbangun, saudaraku, warisan Anda dapat. Amin. Jadi Bapak, gimana caranya supaya kita punya iman? Kita harus mendengar firman Kristus. Gimana supaya kita mendengar firman Kristus? Anda harus diberitakan firman Kristus. Bukan sekedar khotbah motivasi. Gereja ironisnya yang dikhotbahkan motivasi. Gereja, saudaraku, lebih banyak menyanyikan lagu-lagu yang berfokus, yang bertema tentang kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan tergantung situasi. Up down. Ada orang-orang yang mencari Tuhan kalau situasinya lagi gak baik, kerjaan lagi gak baik, bisnis gak baik, lagi ada sakit, lagi banyak masalah, dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi begitu Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan pertolongan, gak kelihatan lagi tuh batang hidungnya. Up down gak? Siapa yang begitu angkat tangan? Saya sih iya, jujur aja. Kalau enggak Anda malaikatnya benar ya. Betul? Betul? Tetapi kasih Tuhan, kasih Yesus lewat kematiannya di kayu salib sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan. Maka Bapak Ibu,
Yesus tanya sama Petrus 3 kali, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Udah 3,5 tahun langsung dimentor, dimuridkan oleh sang guru, oleh Yesus sendiri, bukan oleh Paulus. 3,5 tahun. 3,5 tahun melihat mujizat Yesus jalan di atas air. Bahkan Petrus juga sempat jalan di atas air. Lihat mujizat 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Lihat mujizat Lazarus mati dibangkitkan. Pemuda Nain mati dibangkitkan. Lumpuh, buta, nggak kehitung. Mujizat. Petrus melihat. Ditanya oleh perempuan, bukan oleh serdadu Romawi yang pegang pedang, pegang tombak. Oleh perempuan. Dan perempuan ini hamba, ART, asisten rumah tangga. Kamu kayaknya murid Yesus ya? Enggak, tuh saudaraku. Halo? Maka saudaraku, iman kita bisa bertumbuh kalau saudara mendengar firman Kristus. Gimana caranya, Pak? Kita lihat Yosua 1 ayat 8. Ini cara untuk kita bisa iman kita bertumbuh. Janganlah kamu lupa memperkatakan firman ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2, saudara. Baca sama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah, dan yang merenungkan Taurat itu, katakan dengan saya, merenungkan. Kurang keras, merenungkan. Merenungkan ini diterjemahkan dari bahasa Inggris meditasi. Dari bahasa Ibrani Haggah. Katakan dengan saya. Meditasi Haggah Kristen beda dengan meditasi dunia. Orang dunia meditasi seperti yoga, mengosongkan pikiran. Jadi kita boleh nggak Pak ngosongin pikiran? Jangan. Justru meditasi kita mengisi pikiran kita, jiwa kita dengan pikiran Kristus. Enggak, amin. Amin. Dengan firman Kristus. Dengan cara gimana? Kata merenungkan atau meditate atau haggah ada 3 tingkatan. Katakan dengan saya. Tingkatan pertama. Jadi gini Bapak Ibu, Anda kalau merenung firman Tuhan, Anda harus pakai tingkatan pertama, kemudian masuk tingkatan kedua, kemudian masuk tingkatan ketiga. Jangan buru-buru. Ini satu-satunya cara untuk melepaskan Anda dari ketakutan, yaitu Anda mendapat pewahyuan tentang kasih Kristus yang sempurna untuk kita. Saya beri contoh saudaraku. Merenungkan yang pertama adalah begini. Kita buka Ibrani 13 ayat 8. Ini satu contoh. Uji G ya. Mana ayatnya? Baca sama-sama yuk. 2, 3. Amin. Bapak Ibu, waktu Anda baca ayat ini, saudaraku, ini firman Kristus. Lihat saya, Anda baca, merenung, meditasi atau haggah, tingkat yang paling pertama adalah Anda membaca firman ini di dalam hati Anda. Yuk sama-sama baca dalam hati, 2, 3. Amin, sudah ya. Sambil Anda baca, Anda merenung. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, today, forever. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Coba renungkan. Dahulu, 2000 tahun yang lalu, ketika murid-murid bingung soal makanan, Yesus buat mujizat. Hari ini, Yesus juga bisa buat mujizat. Kok nggak ada yang amin? Besok, sama. Amin. Kemarin 2000 tahun yang lalu sakit sembuh. Yesus sanggup menyembuhkan dan mau menyembuhkan. Hari ini Yesus juga mau dan sanggup menyembuhkan. 2000 tahun yang lalu Petrus bingung bayar tax amnesty, pajak saudara. Yesus bilang, Petrus pancing ikan. Buka di mulutnya ada 2 koin. 1 bayar buat kaisar, buat pajakmu, 1 buat aku. Saudaraku, berarti untuk urusan pajak di hari ini pun Tuhan juga bisa tolong saudara. Amin. Amin.
Ribuan tahun yang lalu, seorang janda, saudaraku, dengan 2 anak terikat utang, mau dijabel. Tuhan tolong. Hari ini, Tuhan juga bisa tolong saudara. Itu renungkan. Nah, itu merenungkan yang pertama, baca dalam hati. Yang kedua, cara meditate firman Tuhan yang kedua. Yaitu apa saudaraku? Membaca, menggumam dengan pelan sampai telinga Anda sendiri mendengar. Kita baca yuk. Sampai telinga kamu mendengar ya. 1, 2, 3. Anda udah dengar suara Anda sendiri? Jangan dengar suara orang lain, dengar suara sendiri. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berarti kalau Anda waktu baca Alkitab, Anda dapat ayat yang berkenan, yang mengena, yang jadi rema. Pertama tadi Anda renungkan di hati, yang kedua Anda bergumam, Yesus Kristus tetap sama. Dengan suara pelan, telinga Anda mendengar. Dan tingkatan yang ketiga, tolong ini paling penting. Setelah Anda begitu, Anda mengaum. Yaitu apa? Bersuara, membaca ayat ini, sampai nggak perlu baca tapi udah apal luar kepala. Dengan suara keras, Anda mendeklarasikannya. Sama-sama, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Hari ini, sampai selama-lamanya. Waktu Anda baca ini, saudaraku, sampai istrimu di sebelah mendengar. Kiri kanan depan belakang Anda mendengar. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Oh enggak amin. Amin. Nah, untuk yang ketiga, mengaum itu kan berarti garang. Bisa dengan 2 cara. Cara pertama tadi udah saya kasih contoh. Yaitu apa? Dengan membaca, dengan mengatakan keras-keras. Tapi ada contoh yang lebih mudah dan lebih nyantol. Yaitu apa? Firman tadi Anda nyanyikan. Amin. Nyanyikan. Itu mengaum. Makanya saudaraku, ini akan membuat iman. Maka seperti kemarin saya katakan, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Nah, kita nyanyikan lagu ini. Kunci G. Ya, lagu ini saudaraku. Ayat ini baca dulu, sekali lagi baca dulu yuk. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Lagi. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan cara seperti itu. Amin saudara. Jadi saudaraku, inilah harga tingkat yang paling tinggi. Yaitu Anda menerkam, Anda meraung, Anda meneriakan, Anda bersorak. Ini akan membuat imanmu tumbuh. Nyanyikan lagu ini terus sampai hatimu percaya. Maka saudaraku, dari awal Anda di gereja ini imani, deklarasikan, alami. Pak, Bu, waktu kita mengimani dan kita mendeklarasikan, menggumamkan, meneriakkan, apakah itu ngubah Tuhan? Seperti firman tadi, enggak ngubah Tuhan. Itu ngubah kita dari ragu-ragu menjadi percaya. Itu ngubah kita dari enggak percaya menjadi percaya. Dan ketika kita menjadi percaya, disitulah mujizat, pertolongan, kesembuhan terjadi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Anda yang hari ini mungkin sedang mengalami kesesakan, ada kunci G tetap. Saudaraku, Pak, saya mengalami kesulitan, saya mengalami kesesakan. Hidup kayaknya kok serba kurang. Dengar,
sampai engkau bisa melihatnya dengan mata rohanimu, itu gak akan pernah jadi milikmu. Sampai engkau bisa melihatnya. Sebelum engkau melihatnya, itu gak akan jadi milikmu. Sampai engkau bisa melihat dengan mata rohanimu, itu akan jadi milikmu, warisan Tuhan. Makanya merenung Haggah firman tadi dengan cara yang pertama dalam hati, yang kedua bergumam, yang ketiga meraung. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah yang telah selamatkan hidup dalam segala kelimpahan. Sebentar, Pak, ku hidup dalam segala kelimpahan. Nyatanya saya belum berkelimpahan. Nyanyikan sampai engkau melihat dengan mata rohanimu, hidupmu berkelimpahan. Melihat dengan matamu sampai engkau percaya, waktu engkau punya iman di situ, baru warisanmu cair, saudara. Pak, Bu, dengerin. Satu-satunya cara, saya kasih contoh praktis. 30 menit minimal 1 hari. Anda mau hidup bebas dari ketakutan? Berapa banyak yang mau? Lambaikan tangannya, lihat saya. Saya kasih contoh praktis. Jangan lewatkan 1 hari, minimal 30 menit. Anda menikmati kasih Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 versi VMD, tolong dibuka di bahan Anda. 1 Yohanes 4 ayat 18, saudaraku. Di bahan ada. Orang yang menikmati kasih Allah. Baca sama-sama. Siapa yang bilang? Saya atau firman? Sekali lagi baca. 2, 3. Orang yang tidak mengenal sebab kasih yang sempurna. Bapak Ibu, lihat ini. Waktu Anda makan tubuh dan minum darah Tuhan, nikmati kasih yang sempurna. Maka kalau Anda setiap hari menerima, mendapat pewahyuan dan menikmati kasih yang sempurna, firman Tuhan berkata, tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Takut gak dapet jodoh, takut masa depan, takut bagaimana besok punya uang apa enggak. Kalau nyawa aja diserahkan, apalagi yang ditahan. Halo? Jelas nyata kata firman Tuhan bahwa orang yang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, orang itu takut. Jadi kalau Anda masih ada takut, Anda belum menikmati. Nah, saya memberikan kepada Anda, ini satu-satunya cara, bukan terapi yang lain, untuk kita hidup bebas dari ketakutan. Yaitu apa? Setiap hari menikmati kasih Allah. Dengan cara apa? Haggah. Dan Haggah kita bisa memakai firman yang kita nyanyikan. Maka jangan sekedar menyanyi lagu rohani. Pak, Bu, dengerin. Banyak orang, saudaraku, di gereja yang dikhotbahkan bukan firman Kristus, motivasi. Di gereja yang dikhotbah, yang dinyanyikan bukan firman Kristus, bukan pengorbanan Kristus, bukan kasih Allah yang sempurna, tapi cenderung performa kita kepada Tuhan yang tidak pernah sempurna. Gak akan timbul iman. Sebab imanmu timbul bukan karena Anda menyanyikan masalah Anda. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Saudaraku, kadang bahkan di gereja kita nyanyi lagu-lagu yang seperti memuaskan perasaan kita. Pak, tapi waktu nyanyi lagu ini saya nangis karena ini gua banget. Iya, perasaan Anda yang diberi makan. Nangis belum tentu dari Roh Kudus. Betul apa betul? Betul? Jadi soal merinding bukan karena Roh Kudus. Kita memberi makan perasaan. Tapi saudaraku, perasaan kita enak. Air mata kita mengalir. Kita merasa puas. Kita merasa itu Roh Kudus. Tapi imanmu gak tumbuh. Iman hanya timbul kalau Anda mendengar firman Kristus. Maka 30 menit satu hari. Coba duduk diam. Saudaraku, nyanyikan lagu kebaikan Tuhan. All my life you have been faithful. Yang lagu-lagu begitu. Saya ngajak saudara ya, praktekkan. Anda lihat waktu Anda mulai menyanyikan lagu-lagu tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, Anda sedang mendeklarasikan, Anda sedang meraung, Anda sedang hagah firman Allah. Maka Anda lihat imanmu timbul, dan saat imanmu timbul, mujizat, pertolongan, kemenangan Tuhan beri buat saudara. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Mungkin ada jemaat yang sedang ibadah online atau melihat tayangan ini secara tunda, melihat, mendengar apa yang saya khotbahkan. Engkau sedang ada di situasi yang sangat sulit, baik itu pekerjaan, baik itu keuangan, baik itu kesehatan, baik itu rumah tangga, ataupun masalah apapun, dan Anda sedang mengalami kesesakan yang begitu mendesak Anda. Saya mau beri kesaksian. Ada satu orang yang mengalami kesesakan lebih parah dari saudara. Namanya Yosafat. Dia tinggal di dalam tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem kota kecil, saudaraku. Kerajaan Yehuda hanya dalam satu tembok. Dan saudaraku, penduduknya nggak nyampe 1 juta. Berarti tentaranya kurang lebih hanya 20%, 200.000. Dan saudara, ada 1 juta tentara mengelilingi, mengepung Yerusalem, mengepung Yehuda. Yosafat dari saudaraku kisi-kisi, dari lubang onta, lubang jarum. Dia melihat lubang jarum itu tembok ya, ada lubangnya, itu disebut lubang jarum. Dia melihat ada 1 juta laskar musuh yang ingin membinasakan Yehuda. Yosafat diambang kematian. Yosafat diambang kehancuran. Bahkan kerajaan Yehuda, Alkitab mencatat dalam 2 Tawarim pasal 20. Yosafat menjadi takut. Dan kemudian dia mencari Tuhan. Dan dalam mencari Tuhan, dia berkeluh kesah. Dia menceritakan masalahnya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Waktu Yosafat seperti itu, tolong perhatikan, apakah Tuhan menolong Yosafat? Tidak. Yosafat, saudaraku, meratap. Yosafat menangis. Yosafat ketakutan. Apakah Tuhan tolong? Tidak. Sampai ada seorang nabi berdiri dan berkata, Yosafat, dengarkan Raja Yehuda dan seluruh rakyat Yehuda, jangan kamu takut karena laskar yang banyak ini. Berdirilah, nyanyikan. Bukan lagu ratapan, bukan lagu keluh kesah, bukan lagu putus asa, bukan lagu yang menceritakan masalah. Yosafat ngomong begini, Tuhan, tidakkah engkau mengerti kami mengasihi engkau? Kami begini, enggak laku. Tuhan enggak tolong. Tapi nabi ini berkata, berdiri, nyanyikan lagu yang menceritakan Tuhan itu baik. Bahwasanya selama-lamanya dia baik buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Betul? Betul? Yosafat percaya. Nah, hari ini saya berdiri sebagai hamba Tuhan. Buat saudara yang sedang mengalami kesesakan, berhenti meratap, berhenti putus asa, berhenti
saudaraku, mengadakan saudaraku argumen Anda tentang kebaikan Anda, tentang kasih Anda. Berhenti. Tuhan tahu semua. Imanmu akan timbul ketika engkau hagah, dan hagahmu adalah firman kasih karunia, firman Yesus Kristus. Nyanyikan lagu-lagu tentang Tuhan baik. Amin. Saudaraku, Yosafat dan seluruh Israel mendengar itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berdiri dan mereka mulai menyanyikan lagu-lagu. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tahukah Anda Tuhan itu baik? Kebaikan Tuhan tidak tergantung dengan kebaikan Anda. Saat Anda lagi nggak baik pun, saat Anda lagi menjauh dari Tuhan pun, Tuhan tetap baik buat Anda. Kebaikannya tidak tergantung karena Anda lagi taat atau tidak. Sekalipun Anda lagi nggak taat, Tuhan tetap baik. Buktinya, ketika engkau masih menjadi seteru Allah, Dia sudah mau mati untuk saudara, mendamaikan saudara. Amin. Ketika Yosafat beralih dan mulai menyanyikan lagu, dia hagah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dia perdengarkan, imannya tumbuh. Dan ketika imannya tumbuh, Anda lihat Tuhan bergerak. Tuhan menolong musuh-musuh pada perang sendiri dan mati. Yosafat yang terjepit melejit, 3 hari dia panen. Saudaraku, hari ini berhenti mengeluh tentang pandemi. Berhenti mengeluh kesempatan banyak yang hilang. Berhenti mengeluh karena uang hilang. Berhenti mengeluh tentang pekerjaan. Berhenti mengeluh kita mungkin kehilangan banyak, saudaraku, banyak jemaat lewat pandemi ini. Berhenti ngomel. Kita bangkit dan kita berkata, God is good all the time. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kita akan melihat Tuhan memberi pertolongan kepada saudara. Katakan haleluya. Amin. Nangkep saudara? Yes. Saya ajak Anda praktek. Di sini praktek, nanti di rumah setiap hari minimal 30 menit. Berhenti nyanyi lagu saudaraku tentang masalah Anda, tapi nyanyikan pengorbanan Tuhan yang sempurna. Makin berdiri. Lampu boleh dipadamkan. Saya mengajak Anda menikmati kasih Allah. Nyanyikan lagu kebaikan Tuhan. Nyanyikan pujian yang menceritakan pengorbanan yang sempurna. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Bisa menikmati kasih Allah yang sempurna. Engkau dibebaskan dari rasa takut. Pengorbanannya besar, kasihnya sempurna, kasihnya tidak pernah gagal. Sungguh indah yang kau so
sempurna. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya tapi menyerahkannya untuk kita. Bagaimana mungkin dia menahan segala kebaikan? Kasih-Nya yang sempurna, itulah yang kita terima malam ini. Yesus berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, ingatlah kasih yang sempurna dariku, pengorbananku di kayu salib. Bukankah roti yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pecah-pecahkan malam ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari nikmati kasih yang sempurna. Tuhan Yesus mengambil cawan dan memberikan pada murid-muridnya. Setelah berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Engkau yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, naikkan syukur. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk kasih yang sempurna, dan kami boleh menikmati kasih Allah. Kasih Allah inilah yang melenyapkan ketakutan. Terima kasih Tuhan, sebagai tanda syukur hormat kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati persepuluhan yang mereka serahkan ke rumah Tuhan. Tuhan yang akan melipat gandakannya. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Buka hati, angkat tanganmu, pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan selamat. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.